Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM ES221102 dengan mata kuliah Sejarah Pembangunan Islam. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pemikiran ekonomi Abu Ubaid dan Al-Mawardi. Nah, jadi Abu Ubaid dan Al-Mawardi adalah dua sarjana terkenal dari zaman klasik Islam yang memberikan kontribusi penting dalam pemikiran ekonomi Islam. Nah, jadi ada beberapa ringkasan pemikiran ekonomi mereka. Oke, jadi yang pertama dari Abu Ubaid. Nah, Abu Ubaid ini dikenal melalui karya Kitab Al-Mawwal atau buku kekayaan yang membahas berbagai aspek ekonomi dan keuangan dalam konteks hukum Islam. Jadi beberapa pemikiran utamanya itu seperti konsep kepemilikan. Jadi Abu Ubaid menjelaskan berbagai jenis kepemilikan dalam Islam, termasuk kepemilikan individu dan kepemilikan umum. Ia menekankan pentingnya keadilan dan distribusi kekayaan. Nah, terus yang kedua ada zakat. Nah, sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah elemen penting dalam ekonomi Islam menurut Abu Ubaid. Ia merinci aturan dan ketentuan tentang penggunaan dan distribusi zakat serta dampaknya terhadap masyarakat. Terus yang ketiga ada perpajakan. Nah, Abu Ubaid juga membahas pajak dalam konteks negara Islam termasuk kharaj, pajak tanah dan pajak bagi non-muslim. Ia menekankan pentingnya keadilan dalam pengumpulan pajak dan penggunaan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, terus Al-Mawardi dikenal dengan karya Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Jadi kayak buku hukum pemerintahan. Meskipun buku ini lebih fokus pada administrasi dan politik, ada beberapa pemikiran ekonomi yang signifikan. Yang pertama itu kesejahteraan sosial. Jadi Al-Mawardi menekankan peran negara dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat. Nah, ia percaya bahwa negara harus berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Terus yang kedua ada perdagangan dan pasar. Jadi Al-Mawardi mengakui pentingnya perdagangan dan pasar dalam ekonomi. Ia membahas etika perdagangan dan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Terus ada pajak dan pengeluaran publik. Nah, Al-Mawardi juga memberikan pandangan tentang pajak dan bagaimana pengeluaran pajak harus dikelola. Ia menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik untuk menghindari korupsi dan penyalahgunaan. Nah, dari pemikiran dua tokoh ini menunjukkan bahwa ekonomi dalam pandangan Islam sangat terkait dengan prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan etika dalam bertransaksi. Mereka menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan peran negara dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Semoga dapat membantu pemahaman teman-teman secara singkat tentang materi ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.